Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi tentang ukuran pemusatan data kelompok. Nah, untuk materi sudah saya share di Google Classroom. Sekarang untuk pembahasan latihan soal. Nah, perhatikan tabel distribusi berikut. Di sini ada nilai matematika. Nah, untuk data kelompok itu berarti dia berbentuk interval 42 sampai 46, 47 sampai 51. Nah, di sini diketahui frekuensinya. Nah, pertanyaannya itu adalah min, modus, median, kuartil 1, kuartil 3, desil 7, persentil 65, jangkauan, RAK sama simpangan kuartil. Nah, kita mulai dari menghitung min. Min itu adalah rata-rata. Kalau rata-rata itu kita butuh tabel tambahan ya, 2 tabel tambahan, yaitu untuk XI. XI itu di sini itu adalah nilai tengah. Nah, jika 42 sampai 46 berarti nilai tengahnya adalah 44. Nah, sedangkan panjang kelasnya ini kan 42, 43, 44, 45, 46 berarti 5. Berarti bisa menambahkan ke bawah 5, 5, 5 seperti itu. Nanti hasilnya sama. Jadi ini ketemunya 49, 54, 59, 64, 69, selanjutnya adalah 74. Nah, setelah itu ini adalah frekuensi, bisa disebut dengan FI. Berarti kolom selanjutnya adalah mengalikan XI dengan FI. Berarti 1 dikalikan 44 seperti itu. 49 dikalikan 5 itu hasilnya adalah 245. Selanjutnya adalah 270, 885, 512, 276, 222. Nah, kita butuhkan adalah jumlahnya. Kalau kita jumlah itu adalah 2454. Dan jumlah frekuensinya itu adalah 41. Nah, berarti untuk rata-rata itu rumusnya adalah sigma FI dikalikan XI per sigma FI. Berarti yang atas ini adalah jumlah XI kali FI 2454. Jumlah FI-nya adalah 41. Berarti kalau misalkan dibagi itu ketemunya dibulatkan jadi 59,85. Itu adalah min. Nah, untuk modus itu adalah nilai yang sering muncul. Kalau di sini untuk mencari kelasnya berarti kita cari kelas tertinggi, berarti jatuh di kelas 4. Berarti ini namanya adalah kelas modus. Nah, berarti modus di sini itu jatuhnya di kelas 4. Di 15 ya. Nah, untuk modus itu kan berarti ini rumusnya adalah TB ditambah D1 per D1 plus D2 dikalikan dengan C. TB itu adalah tepi bawah. Tepi bawah itu batas bawah, berarti 57 dikurangi dengan 0,5. Nah, berarti ini ya, kalau misalkan kita comot ininya itu 5761, ini frekuensinya 15. Terus ini atasnya frekuensinya 5, ini bawahnya adalah 8 seperti itu. Nah, berarti ini itu adalah buat mencari TB. TB itu sama dengan 57 dikurangi 0,5. Berarti TB itu ketemunya adalah 56,5. Sedangkan C itu panjang kelas itu bisa dihitung
57, 58, 59, 60, 61, berarti ada 5. Berarti C-nya ada 5. Nah, selanjutnya D1 itu mengurangi dengan frekuensi sebelumnya. Berarti D1 itu 15 dikurangi 5 berarti 10. Kalau D2 itu mengurangi dengan setelahnya. D2 berarti 15 dikurangi 8 yaitu 7. Nah, setelah itu bisa dimasukkan ke rumus ya. Berarti TB itu 56,5 ditambah 10 per 10 ditambah 7 dikalikan 5. Berarti 56,5 ditambah 10 per 17 dikalikan 5. Berarti 56,5 ditambah 50. Berarti ini dikalikan dulu baru dibagi 17. Berarti 56,5 itu ditambah 2,94. Pembulatan dua angka di belakang koma. Kalau kita jumlahkan berarti 59,44. Nah, ini adalah modus. Selanjutnya kita menghitung median. Median itu sama dengan kuartil 2. Nah, untuk yang C itu kita diminta menghitung median. Median itu sama dengan kuartil 2. Kuartil 2 itu kelasnya adalah setengah N. Berarti setengah dikalikan 41 itu sama dengan 20,5. Nah, berarti ini untuk mencari letaknya ini kita lihat ke frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif bisa kita jumlahkan di sini FK. Berarti kita menjumlahkan step by step frekuensinya. Berarti ini dimulai 1 tambah 5 6 tambah 5 11 tambah 15 itu 26 ditambah 8 34 tambah 4 38 tambah 3 itu 41. Nah, hasilnya sama ya dengan jumlahnya. Nah, setelah itu kita mencari letak 20,5. Itu berarti letaknya adalah di sini. Kalau di sini kan baru datanya sampai 11 saja. Berarti data ke 12 sampai 26 jatuh di kelas 4. Nah, berarti ini masuk ke kelas 4. Nah, kelas 4 ini ya. Nah, kita tuliskan seperti ini. Jadi di atas 26 itu ada 11. Nah, selanjutnya kita tinggal memasukkan rumusnya. Berarti rumusnya median itu sama dengan TB ditambah setengah N min FK dibagi dengan FI dikalikan dengan C. Nah, TB di sini itu adalah tepi bawah dikurangi dengan 0,5. Berarti tepi bawahnya kan kita udah comot tadi ya. Nah, ini. Berarti TB itu sama dengan 57 dikurangi 0,5. Berarti TB-nya itu adalah 56,5. Untuk C-nya sama ya, dari 57 sampai 61 itu ada 5. Nah, setelah itu ini itu sebagai FI. Nah, untuk FK jangan yang 26 tapi atasnya. FK itu kan jumlah frekuensi sebelum kelas median. Berarti ini adalah FK. Kalau kita masukkan 26 nanti salah, hasilnya juga negatif. Nah, tinggal kita masukkan. Berarti TB itu adalah 56,5 ditambah setengah dikalikan 41 kurangi 11 15 5. Nah, berarti 56,5 ditambah 20,5 dikurangi 11 dibagi 15 kali 5. Berarti 56,5 ditambah, kalau kita kurangi itu ketemunya 9,8.
dibagi 15 kali 5. Kita mengalihkan ini dulu ya. Yang atas 56,5 ditambah 47,5 dibagi dengan 15. Berarti 56,5 ditambah 3,17. Hasil pembagian. Kalau kita jumlahkan 59,67. Nah, ini median atau kuartil 2. Nah, untuk selanjutnya kita menghitung kuartil 1. Bedanya nanti di sini, kalau kuartil 1 itu 1/4, kalau kuartil 3 itu 3/4. Untuk kuartil 1 berarti rumusnya untuk menentukan kelasnya adalah 1/4 dikalikan N. Berarti 1/4 dikalikan 41 itu ketemunya adalah 10,25. Nah, 10,25 kita cari di frekuensi kumulatif, berarti dia masuk ke kelas 3 seperti itu ya. Batu ini masuk ke kelas 3. Nah, berarti kita bisa ambil ini aja satu baris sama frekuensi. Berarti ini 52 sampai 56, ini 5, ini 11 dan atasnya adalah 6. Nah, berarti TB-nya kita cari dulu ya. TB itu berarti 52 dikurangi 0,5 ketemunya adalah 51,5. C-nya sama 5. Nah, ini adalah FI dan ini adalah FK. Seperti itu. Kita tinggal masukkan. Berarti kuartil 1 rumusnya adalah TB ditambah 1/4 N min FK per FI dikalikan dengan C. Berarti TB-nya adalah 51,5, 1/4 dikalikan 41, FK-nya adalah 6, FI-nya adalah 5, C-nya 5. Berarti 51,5 ditambah 10,25 dikurangi 6 per 5 kali 5. Berarti 51,5 itu ditambah hasilnya adalah 4,25 per 5 kali 5. Karena ini sama berarti bisa dicoret ya. Berarti 51,5 ditambah 4,25 hasilnya adalah 55,75. Nah, itu adalah kuartil 1. Sekarang kita lanjut ke kuartil 3. Kuartil 3 itu yang membedakan adalah 3/4 dikalikan dengan N. Berarti 3/4 dikalikan dengan 41 ketemunya adalah 30,75. Nah, dia ini terletak di kelas 30. Berarti ini ya, masuk ke kelas 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kelas 5. Nah, kita comot dulu kelas 5. Kelas 5 adalah ini 62 sampai 66. Frekuensinya 8, frekuensi kumulatifnya adalah 34 ya. Atasnya adalah 26. Berarti ini adalah FI, ini adalah FK, dan TB-nya adalah 62 dikurangi 0,5 itu ketemunya 61,5. C-nya adalah 5. Nah, kita tinggal masukkan. Kuartil 3 itu sama dengan TB ditambah 3/4 N min FK per FI dikalikan dengan C. TB-nya adalah 61,5. 3/4 dikalikan 41 min FK-nya adalah 26 per FI-nya adalah 8, C-nya adalah 5. Berarti 61,5 itu ditambah 30,75 min 26 per 8 dikalikan 5. Berarti 61,5 itu ditambah
4,75 per 8 kali 5. Berarti 61,5 itu ditambah 23,75 per 8. Berarti 61,5 ditambah 2,97. Ketemunya 64,47. Nah, kuartil 3 sudah ketemu. Sekarang untuk D7 adalah desil 7. Nah, untuk menentukan desil 7, D7 itu kelasnya adalah I per 10 dikalikan dengan N. I-nya adalah 7, berarti desilnya mintanya 7, berarti I-nya 7. 10, N-nya adalah 41. Berarti kalau kita kalikan itu 287 dibagi 10, ketemunya adalah 28,7. Berarti ini masuk di kelas ini ya, 1, 2, 3, 4. Berarti masuk di kelas, maaf, kalau ini kan cuma sampai 26, berarti masuk ke kelas 5. Masuk ke kelas 5 juga. Nah, kita comot kelas 5, berarti 62 sampai 66, frekuensinya 8, frekuensi kumulatifnya adalah 34, atasnya adalah 26. Ini FK, ini FI, ini TB itu sama dengan 62 dikurangi 0,5, berarti 61,5. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumus D7 itu sama dengan TB ditambah I per 10 kali N min FK per FI dikalikan C. TB-nya adalah 61,5 ditambah I-nya 7 per 10 kali 41 min FK-nya tadi 26, FI-nya adalah 8, C-nya 5. Berarti 61,5 ditambah 28,7 dikurangi 26 per 8 dikalikan 5. Berarti 61,5 ditambah 2,7 dibagi 8 kali 5. Berarti 61,5 ditambah 13,5 per 8 sama dengan 61,5 ditambah 1,69, berarti 63,19. Nah, itu adalah desil 7. Sekarang untuk mencari persentil P65. Berarti untuk P65, persentil 65 itu menentukan kelasnya, rumusnya adalah I per 100 dikalikan N. I-nya 65, N-nya adalah 41, berarti 2665 dibagi dengan 100 itu ketemunya adalah 26,65. Nah, ini kelas, berarti ini baru 26 ya. Kalau lebih 65 berarti masuk ke kelas 5 juga. Berarti kita ambil kelas 5, berarti 62 sampai 66, frekuensinya 8. Frekuensinya 8, frekuensi kumulatifnya ini ya. Nah, ini itu sebagai FK-nya, ini itu sebagai FI-nya, ini TB-nya, berarti 62 dikurangi 0,5 itu adalah 61,5. C-nya adalah 5. Nah, sekarang kita masukkan P65 itu adalah TB ditambah I per 100 dikali N min FK per FI dikali C. TB-nya adalah 61,5
I-nya 65 per 100 dikali 41, min FK-nya adalah 26, FI-nya adalah 8, C-nya adalah 5. Berarti 61,5 ditambah 26,65 dikurangi 26 dibagi 8 dikalikan 5. Berarti 61,5 ditambah 0,65 dibagi 8 dikali 5. Berarti 61,5 ditambah kalau kita kalikan itu berarti 3,25 per 8. Berarti 61,5 ditambah 0,41. Berarti ketemunya 61,91. Untuk jangkauan itu adalah nilai XI maksimal dikurangi dengan XI minimal. XI maksimal itu adalah nilai tengah kelas tertinggi, berarti 74 dikurangi yang minimal ya, XI nilai kelas terendah 44. Berarti ketemunya adalah 30. Nah, untuk RAK rentang antar kuartil 3 dikurangi kuartil 1, kuartil 3 itu adalah 64,47, kuartil 1 adalah 55,75. Kalau kita kurangkan itu 8,72. Sedangkan simpangan kuartil itu adalah kuartil 3 kurang kuartil 1 dibagi 2. Berarti 64,47 dikurangi 55,75 dibagi 2. Berarti 8,72 dibagi 2 ketemunya adalah 4,36. Nah, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan di grup masing-masing kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.